Ibu yang aduh beliau situ terdamun alam share hasilnya. Mudah-mudahan habis dari itu berubah suasana. Nggak banyak pilihan yang bercakap-cakap. Oh iya, ibu-ibu udah sebelumnya ikut di WA. Oh, ketua kok. Bapak Ayu juga jadinya ya. Nanti kita urus dulu. Ayo, benar bapak-bapak lah. Selagi kalau kesempatan bapak-bapak, kalau yang nak nio bentuk itu kejadiannya atau macam itu aja. Oke, bagi bapak ibu-ibu yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid atau puasa Daud, tentu Ramadan enggak terlalu berat. Jika ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, tetapi ada berapa persen yang mungkin tidak sama kesanggupannya. Yang kita anggota MKCD semua saat ini mungkin juga ada yang sedang menderita sakit gula tetapi terkontrol, atau ada juga yang memang tidak menderita. Yang kebetulan makan obat rutin sakit gula banyak di kita, mudah-mudahan tidak banyak. Nah, jadi bagi yang terutama yang menderita sakit gula mungkin itu perlu waktu kontrol ke dokter spesialis penyakit dalamnya, jangan lupa sambilkan bertanya kepada dokternya, dok, iko bulan puasa lah kira-kira kamu dengan kondisi sakit gula, karena itu sangat individual ya, dengan kondisi sakit gula lo bisa mau puasa Ramadan, tanya ke dokternya. Karena dari hasil kan kalau ini yang ikut BPJS ya, pasien-pasien kita yang sakit gula yang makan obat rutin itu selalu dikontrol setiap 3 bulan sekali. Itu laboratorium Pramita, kalau di tempat saya klinik Pramuka, itu lab Pramita diundang ke klinik pagi-pagi oleh sakit gula itu, diambilin darahnya semua, kemudian diperiksa gula darahnya. Yang paling bagus itu sekarang adalah namanya HbA1c. Itu yang paling mendekati kebenaran, karena dia yang dikalkulasikan itu gula darah 3 bulan terakhir orang laboratorium. Jadi betul-betul sangat sensitif. Kalau kita ambil gula darah sewaktu di ujung jari, bisa saja waktu itu kena persiapannya gula darahnya bagus saja. Itu ternyata dengan pemeriksaan 3 bulan terakhir itu akan kelihatan. Nah, itu di situ hasil yang saya dapat dari pasien-pasien itu lebih banyak yang tidak terkontrol. Nah, yang tidak terkontrol inilah yang perlu. Kalau yang terkontrol itu tinggal mengikuti disiplinnya saja. Tetapi sebaliknya, yang terkontrol ini itu yang perlu hati-hati dalam masa bulan puasa, apalagi bagi yang rutin berolahraga. Bagaimana sistem olahraga di dalam bulan puasa? Jadi bulan puasa itu pada prinsipnya ada perubahan waktu makan kita dari dibandingkan sebelum. Kalau bulan puasa sekarang kan kita sarapan pagi, makan siang, makan malam. Sekarang kalau bulan puasa berubah, yang makan pagi jadi ditarik makan sahur, kemudian makan siang dihilangkan, kemudian makan malam maghrib. Nah, jadi siang hari kalau dihitung-hitung itu sekitar antara 13 sampai 13,5 jam kita menahan. Sementara kita yang istirahat
itu biasanya malam hari. Jadi kalaupun kita tidak makan tengah malam, kita tidak terasa lapar karena tidur kantornya tiba-tiba udah subuh aja. Sementara kalau bulan puasa siangnya sudah kita makan, kita tidak boleh makan. Jadi kita hanya bertahan dengan gizi yang kita masukkan waktu sahur. Nah, disitulah pentingnya sebetulnya kita memilih makanan waktu sahur itu untuk cukup bisa kita bertahan dengan aktivitas sampai waktu berbuka. Terutama ibu-ibu ini, karena pekerjaan rumah tangga itu bulan puasa pun tidak pernah berhenti kan, ibu tetap bekerja, tetap seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai tidak cukup, terutama kalorinya, tapi tidak berlebihan. Itu yang penting. Dan satu hal lagi, memilih menu yang bisa bertahan lama selama kita bulan puasa, selama kita berpuasa. Ya, baik. Buat saya menu. Nah, itu waktu sahur. Jadi sahur itu cukupkan cairan. Apa yang dilarang waktu sahur? Bagi bapak-bapak yang minum kopi, usahakan gantilah air biasa. Karena kopi itu makin bagus konsentrasinya, karena ada kopi jagung ya, jadi campur antara kopi dengan jagung. Jadi kafeinnya tidak banyak, kadar kopi aslinya tidak berkurang. Nah, kalau kopi asli itu dia ada efek menyebabkan buang kecil kita itu lebih banyak, sehingga nanti setelah minum kopi itu cairan tubuh kita dikuras, walaupun kurasnya itu tidak kayak kita menuang air dari ember ya, tapi setidaknya masih jauh rasanya nanti waktu berbuka air badan kita jauh berkurang. Sementara kalau tidak puasa kita kan bisa minum. Nah, ini kita tidak bisa minum, itu bahayanya. Jadi hati-hati, jangan minum kopi selama bulan puasa. Kemudian pilihlah makanan yang lebih lama bertahan. Jadi banyakkan proteinnya, tahu, tempe, telur, ikan, ayam, banyak makan. Tidak apa, selama bulan puasa disilakan lauk kita sedikit selama bulan puasa, boleh. Nah, kemudian makan sayur, kemudian makan karbohidrat, minum cairan, itu persiapan. Jadi persiapan kita waktu sahur itu sangat menentukan nanti perjalanan puasa kita. Memang ini sebetulnya tubuh kita bawa untuk beradaptasi. Adaptasi itu kira-kira rata-rata seminggu. Jadi minggu pertama bulan puasa itu masa adaptasi. Kalau setelah masuk di minggu kedua dan selanjutnya, tubuh sudah terbiasa dengan pola yang kita susun dalam seminggu itu selama bulan puasa. Sarapan makan sahurnya sudah kita usahakan sesuai dengan kebutuhan kita menjelang sore selama antara 13 setengah sampai 14 jam itu. Nah, kemudian sore bagi mereka yang olahraganya ingin tetap dijalankan, nah itu supaya sehabis olahraga kita bisa langsung minum. Jadi olahraganya cukup, saya nasihatkan olahraganya diusahakan. Kalau biasanya kita main olahraga yang high impact ya, yang aerobik, nah sekarang jenis yang aerobiknya diturunkan. Jadi kita berolahraga selama bulan puasa itu hanya sekedar untuk mengendurkan otot-otot dan sendi-sendi kita supaya tidak kaku. Nah, jadi kira-kira setengah jam cukup. Dan waktunya kalau kita berbuka jam
6 lewat, ya kira-kira setengah 6. Nah, olahraganya cukup di sekitaran rumah kita, jalan kaki aja. Jadi tidak usah yang lebih jauh, yang dekat aja. Jadi kita mulai, kita pulang nanti udah sesuai jadwal olahraga. Nah, sesampai kita kembali di rumah, waktu berbuka sudah dekat. Jadi kita banyak kesempatan untuk segera bisa minum. Nah, itu jenis dan waktu olahraga selama bulan puasa. Mudah-mudahan kita semua selama ini ada yang mengikuti olahraga. Ibu-ibu yang ikut olahraga banyak. Contohnya tangan di sana olahraga. Oh, ya banyak. Itu, ya banyak. 5, 6, 7. Lumayan. Yang lain-lain tidak terangani. Oke, jadi yang penting karena kuncinya selama bulan puasa itu terjadi perubahan pola kehidupan kita, terutama pola makan kita. Nah, itunya yang akan kita latih. Kenapa? Karena pola yang sudah terbentuk 11 bulan kita itu di luar bulan puasa, itu polanya sudah terekam di dalam memori otak kita, sehingga kita mengikuti tubuh kita mengikuti pola itu. Tetapi selama bulan puasa kita merubah pola baru. Itulah yang penting kita menyesuaikan dalam seminggu pertama itu, ya. Jadi harus berhati-hati kita selama minggu pertama. Kalau seandainya memang, tapi jangan berhari-harian. Ikut rasanya rasa mati kalau dosa kan? Ya, kalau tanya rasanya mahal kumat kan? Batu, dia tanya lah tentu saya beliau tidak buku. Kalau ada yang begitu nanti tanyalah saya. Ya kalau gitu ya kebetulan dia sama-sama maupun sedang pokok kejadian itu kan? Ya ini artinya yakini bahwa kita sanggup melaksanakannya dengan persiapan yang baik. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan bulan puasa besok ini, walaupun usia kita semua setiap tahun bertambah dan kemampuan fisik kita sesuai dengan usia nanti, kalau dia selama setahun itu tidak kita latih secara baik, itu stamina kita secara relatif dia akan menurun tambah usia. Nah, bagi yang sadar preventif medicine, nah itu yang selalu saya kemukakan bahwa pemeliharaan itu lebih baik daripada pengobatan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu selama bulan puasa nanti kuat hatinya. Dan dari pengalaman, terutama ibu-ibu yang sakit emah karena problem kehidupan, selama bulan puasa itu sangat jarang yang datang ke klinik berobat. Kalau dia itu bergantian aja. Kalau dia masuk dari pintu, oh ibu ini kok sakit mah minggu yang lalu. Kalau dia dulu bilang, dok, mampu kumat. Apa problem ibu? Biasa dok, problem rumah tangga. Nah, malah tahu ya, ayo. Bu, beraja lawa makin sabar, ikhlas, bersyukur. Jadi itu yang mana dunia itu kan? Jadi yang mana kamu apa kebaik kan? Biasalah keluar dari pintu rumah itu tidak apa-apa ya, kan? Kalau masuk pintu rumah baru suami Allah kan? Ya bisa kuliah itu sudah balas daripada itu sakit rumah itu kan? Padahal yang dilakukan apa-apa itu di luar mungkin beribadah, tapi bosan dan suzon dulu semua. Yo ada banyak. Jadi artinya kuncinya itu aja lah. Kalau keluar, tapi ini nggak ada masalah ya.
Kalau puasa insya Allah aman semua, ya. Soalnya ya kami apa kalau pernah tubuh kayak malu kan manusia kan. Ya Bapak ya. Tapi dengan saya ulangi dengan artikel Dr. Darmo tadi apa makin segar. Ya. Ya, jadi acak-acak yang Dr. Darmo mengeluarkan artikel yang untuk memberikan bapak-bapak. Ya, karena maklumlah Dr. Darmo kan bapak-bapak juga. Dan pengalaman hidup itu mungkin itu salah satu guru kita yang terbaik, ya kan? Baik, saya kira kalau ada yang ingin bertanya, ya Pak, untuk Mas Untung, ada Mas Untung? Enggak, maksudnya ada yang mana? Jadi tidak ada pertanyaan. Oke. Cie aja lah. Cie, tidak boleh lebih dari setengah jam lah. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter yang telah menjelaskan. Pertanyaan saya simpel ya Pak. Karena jawabannya susah. Jawabannya juga juga. Begini Pak, dalam hari-harian kita, sering kita baca, itu yang statement-statement Pak Dokter, yang dia mengeluarkan statement itu dokter juga. Apa kata beliau? Sakit itu Pak, itu kontribusinya makan cuma 20%. Dari pikiran itu 80%. Saya tidak tahu apakah benar statement itu atau tidak. Pertanyaan saya, kalau bulan puasa yang tadi pada masukan mengenai makanan, bagaimana dengan pemikiran ya Pak? Makasih. Ngobrol. Ya, itu menyelesaikan pertanyaan dengan simpel, tapi jawabannya tidak sesimpel pertanyaan. Ya, masalahnya Pak Alamsan menanyakan kepada saya itu pikiran dia. Saya tidak bisa membaca pikiran dia, dan itu masalahnya betul ya, secara psikologi betul bahwa psikis itu berperanan di dalam keseharian kita, baik itu menyebabkan penyakit ataupun tidak menyebabkan penyakit. Nah, karakter manusia itu ada yang acuh, ada yang istilahnya introvert, dia menyimpan semua, ada yang extrovert, dia orangnya ceria, hahaha gitu. Nah, jadi memang karakter kita masing-masing itu berbeda-beda. Ada bapak-bapak yang kena singgung sedikit aja tersinggung, ada bapak itu dari dua ada. Jadi memang bahwa yang sehat itu adalah sehat fisik dan sehat psikis. Nah, kalau psikisnya sakit, itu sakit juga namanya. Ya, yang paling berat itu ya sakit jiwa, yang kita jalan orang nggak ada yang ketawa sendiri. Ya, siang atau malam itu nggak ada sama dia dingin atau panas. Yang penting, yang terpenting aja yang tertutup, yang lain enggak. Nah, jadi itu betul Pak Alamsan. Cuma masalah psikis ini mau bulan puasa dan bulan puasa dia memang agak susah. Jadi itulah tadi itulah tolong dari Darmo menjawab salah satunya. Jadi begitu aja lah komitmen kita supaya masalah pikiran bapak-bapak ini mewakili bapak-bapak sebetulnya, makanya satu pertanyaan saja. Mewakili bapak-bapak, hei ibu-ibu, dengarlah keluhan kami bapak-bapak. Yang pertama, ramah tamahlah kepada bapak-bapak.
kemudian longgarkanlah sedikit kontrol pada bapak-bapak. Ya, kalau bulan puasa bapak mau merokok izinkan, tapi di kamar mandi. Contohnya, ya. Jadi kalau bapak-bapak kita izinkan di medsos sering terjadi, ya kan? Istri atau suaminya mau pergi kemana? Dan kawan sebentar di Pariso segala macam, dompet di Pariso, bikin dikeluarkan satunya, ya kan? Jadi di labian saya 50.000. Aturannya tadi bapak-bapak itu jalannya begini, begitu dapat 50.000 jadi begini aja jalan. Pak Haji itu kan 50.000 isi ya dompet. Banyak. Iya. Jadi akhirnya mungkin masalah kebebasan, tapi dalam tanda petik kebebasan dalam hal diri sendiri, mengelola diri sendiri. Kan asal muasalnya dulu bujangan seorang, ibu-ibu seorang, akhirnya diketemukan oleh Allah, ijab kabul. Nah, akan terbentuk komitmen baru. Kalau udah suami istri, kau udah kuliah. Nah, itu yang jadi problem. Kalau waktu zaman awalnya dulu yang paling banyak checklistnya nggak kuliah. Nah, itulah yang terjadi bulan puasa begitu. Jadi sekarang selama bulan puasa ataupun tidak bulan puasa, yang checklist nggak kuliah dulu dihilangkan, delete sampai checklistnya kosong. Itu maunya. Nah, ya, jadi cuma dengan komitmen, rasa takut terhadap istri hilang, tapi tinggal satu rasa takut pada Allah. Ya, kalau itu ibu-ibu lapislah udah atau kamar bayi. Ya, kalau enggak bisa balik apa? Balikan sama basi, kuncinya basi jawab. Lapis apa tuh kamar. Kira itu bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.